Desa Tambak Negara terletak di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Memiliki luas wilayah sekitar 1098 hektar dan dihuni oleh lebih dari 8.000 jiwa. Desa ini menjadi salah satu desa yang aktif dalam program Kampung Iklim atau Proklim. Dukungan kelembagaan sangat kuat melalui SK Tim Proklim serta didukung oleh berbagai kelompok seperti halnya kelompok tani hutan, bank sampah, Pok Darwis, kelompok wanita tani, hingga lembaga masyarakat desa. Dengan semangat kebersamaan, desa ini menjadi pengendali perubahan iklim sebagai gerakan bersama masyarakat, lembaga desa, hingga dukungan pemerintah dan perguruan tinggi. Untuk Proklim memang program Kampung Iklim, program untuk kampung ini terkait perubahan iklim, bagaimana cara mengadaptasi, melakukan adaptasi, mitigasi dan penguatan kelembagaan terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Beberapa aksi yang di dalam kegiatan adaptasi, mitigasi dan penguatan kelembagaan itu harapannya bisa berdampak pada perubahan iklim yang saat ini terjadi dan memberikan kontribusi bagi untuk manfaat ekonomi, sosial maupun secara lingkungan. Namanya kelongsoran itu ya biasanya rasanya ya nggak enak lah gitu namanya. Terus apa namanya ya ada rasa takut, ada rasa rugi juga, ya macam-macam yang dirasa gitu. Namanya orang kena musibah itu. Ini juga udah berapa kalinya ini dari sini ini kejadiannya. Ini ya mudah-mudahan ini yang paling terakhir gitu. Kalau nggak salah ada 5 kali kejadian di sini. Dari pertama saya nempat di sini. Kegiatan yang kami lakukan dia baru memulai sih Mbak ya. Memilah sampah, maksudnya jangan buang sembarangan dulu di sembarang tempat maksudnya ya. Memang sampah tempatnya. Terus ada pemilahan juga loh, misalkan dari yang sampah yang bisa didaur ulang sama yang enggak kan bisa juga. Ketasan itu ya yang dari rumput-rumputan, sayuran lah ya. Bisa enggak buat kan iya yang maksudnya dulu. Kalau saya pribadi itu di program ini kemarin ada melakukan kegiatan penanaman pohon gayam dan pohon beringin di sumber air di Songgom, masih di Tambak Negara juga. Di sana itu lokasinya katanya dulu suka air terus, tapi akhir-akhir ini berkurang. Jadi kalau pohon gayam sama pohon beringin itu kan katanya bisa menampung dan mengangkat air untuk mengurangi kekeringan. Terus yang saya pribadi di lahan di pinggir Kali Serayu ini, kalau hujan besar arusnya besar terus jadi terjadi abrasi. Untuk di daerah situ saya tanam coba pohon lo. Kalau dalam saya sebagai pribadi dan sebagai ketua kelompok Mitra Langin 2 dalam memitigasi sebuah terjadi bencana seperti ada saat musim hujan pertama itu kan biasanya ada tanah longsor. Terus di saat itu biasanya kami bersama masyarakat dan beberapa relawan membantu bagian-bagian di mana yang terjadi kelongsoran. Seperti kemarin itu di rumah dekatnya Bapak Waluyo, itu kami dengan beberapa relawan dan masyarakat langsung membantu membuat tanggul di sekitar situ. Dan untuk
dengan perubahan alam cuaca sehingga terjadi kekeringan di musim kemarau itu, kami kelompok hanya mengandalkan dari pengairan di sekitar desa, yaitu ada kali bendungan Dawuan yang di saat musim kemarau masih bisa digunakan untuk pengairan walaupun masih kurang. Dan kebetulan kemarin dari militer TNI memberikan bantuan dalam bentuk perairan pompa hidram yang di Bendungan Serayu dialirkan ke persawahan kami yang insya Allah mulai mengalir di tahun ini. Itu mungkin yang bisa itu. Kalau dahulu itu masyarakat masih mengandalkan curah hujan dan masih mengandalkan air dari sungai kecil yang di sekitar sini dari bendungan itu. Harapan kami untuk meningkatkan kualitas lingkungan supaya tidak terkena dampak banjir. Satu yang mungkin kita mulai ada sebuah penanaman kembali, karena selama ini baru program dari Paya Contoh penanaman mangrove. Tapi harapan kami kemarin kita kepengen ada muncul pohon-pohon besar atau kayu keras yang bisa ditanaman di pinggiran Sungai Serayu. Itu insya Allah untuk dampak banjir kecil kemungkinan akan terjadi di wilayah kami. Untuk kami sebagai ibu rumah tangga yang sudah merasakan bagaimana program Proklim ini dilakukan dan dilaksanakan di Tambak Negara, memang salah satu dampaknya adalah kami mendapatkan manfaat secara ekonomi dari pemilahan sampah dari sumber. Selain itu, lingkungan jadi semakin bersih, semakin asri karena banyaknya kegiatan sosialisasi sehingga meningkatkan edukasi terhadap kebersihan di lingkungan.